Shalom, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kegiatan membaca Alkitab bagi sebagian orang Kristen mungkin tidak lagi menjadi momen yang menarik dan dinanti-nantikan. Bosan, malas, sibuk, dan sukar memahami isi Alkitab menjadi 4 alasan yang sering muncul. Namun, masih cukup banyak orang Kristen yang tetap bertekun membaca Alkitab. Godaan dan tantangan tentu ada, termasuk 4 hal yang di atas. Pasti kita masing-masing mempunyai ayat dalam Alkitab yang sangat dihafal. Atau mungkin kita banyak menghafal ayat-ayat dalam Alkitab. Itu biasanya karena kita menjadi pendengar yang baik saat hadir dalam ibadah, atau kita adalah pembaca yang baik. Jadi dengan gampangnya kita menghafal ayat-ayat dalam Alkitab. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Pada renungan hari ini, kita akan belajar 3 alasan untuk membaca Alkitab setiap hari. Hal paling dasar yang harus kita ketahui adalah kita membaca Alkitab bukan untuk membuat diri kita menjadi semakin pintar, melainkan untuk membuat diri kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Alkitab bukanlah buku sejarah atau buku motivasi yang harus kita pelajari, melainkan Alkitab adalah sebuah love story yang menceritakan tentang seorang Tuhan yang begitu mengasihi manusia ciptaannya. Alasan yang pertama, tidak ada yang dapat mencintai seseorang tanpa mendengarkannya. Bayangkan kita memiliki seorang pasangan. Namun pasangan kita ini tidak pernah mendengarkan cerita-cerita dan tidak pernah bertanya tentang kesukaan dan ketidaksukaan kita. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Apakah kita atau orang-orang lain di sekitar kita dapat mengatakan bahwa pasangan kita ini benar-benar sayang dengan kita? Satu-satunya jawaban yang benar adalah tidak. Begitu pula di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sangat tidak masuk akal jika ada yang mengatakan, saya cinta Tuhan, tetapi saya tidak suka mendengarkan firman-Nya, tidak suka baca Alkitab, dan lain-lain. Bagaimana mungkin kita dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan jika kita tidak mau mendengarkan apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya? Kita membaca firman-Nya di dalam keseharian kita agar kita dapat lebih mengenalnya, dan semakin kita mengenalnya, semakin cinta kita kepadanya dan dapat bertumbuh. Alasan kedua, iman membutuhkan janji untuk bertahan. Iman hanya dapat muncul jika ada janji yang dibuat, dan iman itu hanya akan bertahan jika ia terus diingatkan tentang janji yang telah diberikan. Rasul Petrus mengatakan bahwa yang mampu membuat iman kita kuat, iman yang memampukan kita dalam mengalahkan dosa dan setia mengikut Tuhan hingga akhir, adalah pengenalan kita akan janji-janji Tuhan. Semakin sering kita mendengar janji Tuhan, maka akan semakin kuat iman kita bertahan. Jika kita ingin mampu menjalani hari-hari kita dengan baik, kita sepatutnya memenuhi hari-hari kita dengan pendengaran akan firman Tuhan. Alasan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita tentang apa yang harus kita lakukan. Alkitab dapat membantu kita dalam menyelidiki diri. Kira-kira apa sih hal-hal di dalam hidup kita yang harus kita perbaiki agar kita dapat memiliki hidup yang lebih baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita tidak pernah membaca Alkitab, akan sangat sulit bagi kita untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut rahmat Tuhan.
Lebih dari itu, Alkitab sebenarnya adalah buku panduan bagi hidup manusia. Barang siapa mau membaca dan mengikuti arahan yang tertulis di dalamnya, ia pasti akan menemukan kebahagiaan, ketenangan, dan kekuatan yang dirinya butuhkan. Tetapi barang siapa menolak untuk membaca dan mengikuti arahan yang tertulis di dalamnya, ia pasti akan kesulitan dalam menjalani hidupnya dengan benar. Mungkin masih ada yang bertanya, mengapa kita perlu membaca kitab suci? Bukankah belum tentu seseorang menjadi baik karena membaca kitab suci? Banyak orang yang rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab suci, tetapi tidak menjalankan isinya, tetap melakukan dosa. Kalau kita membaca perikop bacaan kita saat ini, Yakobus mengingatkan kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Karena ketika kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman, itu sama saja kita menipu diri sendiri. Artinya, yang Yakobus mau sampaikan bahwa ketika kita sebagai orang percaya hanya berhenti di mendengar firman saja, maka sama saja kita menunjukkan iman yang pura-pura. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sama halnya dengan berdoa. Apa motivasi kita saat berdoa? Mengucap syukur, meminta sesuatu, atau sekedar berbicara dengan Tuhan? Tentu ada banyak motivasi di dalam hati kita saat menaikkan doa kepada Tuhan. Memang, berdoa kelihatannya biasa dan ringan dilakukan. Namun sifat malas masih sering menguasai kita. Kita cenderung berusaha menunda waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Atau kalaupun kita berdoa, yang ada justru perasaan khawatir dan cemas. Sebagai anak muda yang energik dengan berbagai aktivitas, tidak jarang kita kehilangan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak peduli apakah dalam keadaan sehat maupun sakit, kecenderungan melupakan waktu doa seperti dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal dalam situasi apapun, Allah mengingatkan kita untuk tetap setia berdoa kepada-Nya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di antara kita yang hadir pada malam ini, pasti ada yang pernah menerima SMS atau mungkin WA yang isinya sebuah doa yang sangat mengesankan. Namun di bawahnya ada catatan. SMS itu harus diteruskan kepada setidaknya 12 orang atau lebih, barulah berkat Tuhan akan tercurah. Jika tidak, celakalah yang akan dituainya. Menyebarnya SMS ini menunjukkan banyak orang meyakini isinya. Apa sebenarnya yang diimani oleh para pengirim pesan atau SMS ini? Akankah Tuhan mengabulkan doa dengan sogokan 12 SMS? Ya, tentu tidak. Jika diibaratkan, doa ini seperti air mineral yang kita minum tiap hari. Kita mengisi tubuh kita setiap saat dengan air untuk menghindar dari yang namanya dehidrasi. Dan pastinya akan menyegarkan kembali tubuh kita dari dahaga. Begitu juga dengan doa. Mereka yang tertarik untuk mau berdoa untuk segala sesuatu yang mereka alami, rasakan ataupun derita, tahu bahwa kuat kuasa Tuhan akan menyegarkan kehidupan mereka lewat doa yang mereka panjatkan setiap hari. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melakukan apa yang dipesankan firman Tuhan adalah suatu hal yang sulit. Setiap kita akan berupaya melakukan yang Tuhan kehendaki, selalu kita menemukan tantangan, cobaan, atau hal-hal lain yang membuat kita menjadi sulit menjadi pelaku firman.
Tetapi kita harus tahu bahwa dengan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus dan hikmat bijaksana dari Tuhan, maka kita akan tertolong untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya mengapa baca kitab suci dan doa tiap hari menjadi penting bagi kita dan tidak boleh terlepas dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Baca kitab suci dan berdoa, memohon Roh Kudus bekerja adalah sebuah tindakan yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan hanya dengan kuasa Tuhan kita akan dimampukan asalkan kita meminta kepada Tuhan. Untuk itu, jadilah pemuda-pemudi gereja yang menjadi pelaku firman karena kuasa Roh Kudus yang kita minta di dalam doa kita setiap hari. Terpujilah Tuhan karena firman-Nya. Amin.